Assalamualaikum, halo guys. Saya Eriko Semiransari. Saya berzodiak Gemini, tepatnya pada tanggal 10 Juni 2000. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Kampus Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon. Moto hidup saya adalah tidak semua buah sama dengan pohonnya. Halo guys, saya Gina Alfarihah, zodiak Virgo, tepatnya pada tanggal 11 September 2000. Saya juga dari Prodi Bimbingan Konseling Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon. Dan moto hidup saya adalah tidak ada yang bisa dipercaya selain diri sendiri. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan konsep bimbingan konseling belajar. Teman-teman sudah tahu belum? Apa itu belajar? Teman-teman, belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Jadi, bimbingan dan konseling belajar merupakan bimbingan yang diarahkan untuk membantu individu dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah akademik dengan cara mengembangkan suasana dan kondisi belajar yang kondusif agar terhindar dari kesulitan belajar. Setiap siswa sudah mengetahui apa itu belajar dan pernah merasakan belajar, serta paham akan kebutuhan berpengetahuan. Akan tetapi, lebih dari itu, setiap klien atau siswa tersebut harus tahu cara belajar dengan menyenangkan dan efektif sehingga materi-materi yang dipelajari dapat dipahami dengan menyeluruh. Menurut teman-teman, bagaimana sih cara belajar yang efektif? Berikut akan dijelaskan cara belajar yang efektif digunakan menurut beberapa sumber yang kami dapatkan. Pertama, perlunya bimbingan. Untuk mendapat suatu belajar yang efektif, siswa dapat dibantu dengan bimbingan dan diberinya petunjuk-petunjuk tentang bagaimana cara belajar yang efisien. Yang kedua, kondisi dan strategi belajar. Dalam belajar harus memperhatikan kondisi, karena kondisi sangatlah berpengaruh dalam belajar. Dengan memberikan beberapa gambaran kepada siswa tentang strategi yang baik dalam proses belajar, maka siswa tersebut dapat menentukannya sendiri. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi belajar. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi belajar, diantaranya faktor internal, individu atau anak. Faktor ini adalah diri siswa itu sendiri. Yang selanjutnya adalah faktor eksternal atau lingkungan. Yang dimaksud dengan lingkungan eksternal ialah kondisi yang terdapat pada luar diri pribadi. Berdasarkan pemaparan di atas, kondisi lingkungan sangat berpengaruh pada motivasi belajar. Kondisi lingkungan yang dimaksud ialah dukungan orang tua. Dukungan orang tua diduga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa agar menjadi optimal dalam perkembangan pembelajarannya. Dukungan tersebut bisa berupa moral ataupun material. Selanjutnya, tahapan konseling belajar.
terdapat 4 tahapan konseling belajar. Yang pertama, analisis kebutuhan. Di sini, analisis kebutuhan berkaitan dengan pencarian data mengenai masalah belajar apa yang dialami atau dirasakan oleh siswa atau klien tersebut. Pencarian data dapat menggunakan beberapa instrumen seperti pedoman observasi, skala psikologis, daftar checklist, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan. Kedua, tahapan perencanaan. Setelah melalui analisis data dan data telah terkumpul, tahapan perencanaan akan dilakukan. Tahapan ini meliputi penentuan tujuan layanan apa, strategi layanan apa yang sesuai dengan masalah tersebut, pendekatan dan teknik konseling apa yang cocok, media apa yang sekiranya akan digunakan, berapa lama durasi per sesi, materi apa yang akan disampaikan, disesuaikan dengan masalah belajar tersebut, beserta bantuan indikator ketercapaiannya. Yang ketiga, tahap aksi pemberian layanan bimbingan konseling. Pada tahap ini, belajar sesuai dengan apa yang direncanakan pada tahap sebelumnya dapat berupa layanan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Tahapan yang terakhir, tahapan evaluasi. Setelah melalui berbagai tahap di atas, dapat disimpulkan pada tahap evaluasi ini, serta dapat ditindaklanjuti seperti apa tindakan yang diperlukan dan dilanjutkan. Teman-teman, kesimpulannya adalah bimbingan sebagian dari komponen pendidikan yang menyediakan dan memberikan layanan khusus bagi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan dan kompetensinya. Telah dijelaskan pula bahwasannya setiap siswa yang memerlukan layanan bimbingan konseling belajar itu bertujuan untuk mengoptimalkan hasil dari belajar yang telah dilakukan. Cukup sekian pemaparan materi konsep bimbingan dan konseling belajar dari kami. Mungkin ada beberapa hal yang belum tersampaikan dan kami masih perlu bimbingan lagi dalam memaparkan ataupun membahas lebih dalam tentang materi kali ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling belajar, yaitu Miss Sulistianingsih MA. Ucapan terima kasih selanjutnya saya sampaikan kepada rekan sekelompok saya yang sudah bekerja sama sehingga selesailah tugas kali ini. Selanjutnya, kami sampaikan terima kasih kepada rekan sekelas PKPI 3B atas kontribusinya dalam memberikan pertanyaan dan membantu menambahkan materi jika ada dalam sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.